Pernah kebayang nggak sih kalau sekolah itu sama kayak murid-muridnya punya rapor juga? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas soal itu. Coba deh bayangin, ada sebuah rapor, tapi ini bukan buat murid, melainkan buat sekolahnya secara keseluruhan. Kira-kira isinya apa ya? Pastinya ada daftar kelebihannya dong, tapi juga ada bagian mana yang perlu ditingkatkan kan? Nah, ternyata konsep ini bukan cuma angan-angan loh. Yap, di Indonesia kita punya yang namanya rapor pendidikan. Ini semacam foto ronsen kualitas sekolah. Tujuannya sederhana, biar semua pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, sampai orang tua, bisa sama-sama paham kondisi sekolah dan bareng-bareng ningkatin kualitasnya. Terus, datanya dari mana? Rapor pendidikan ini dirangkum dari hasil asesmen nasional. Dan yang ikut nggak cuma murid loh, tapi juga guru dan kepala sekolah. Jadi ini benar-benar cerminan dari berbagai sudut pandang di sekolah itu. Oke, biar nggak cuma teori, kita langsung lihat contoh nyatanya aja yuk. Kita akan intip rapor pendidikan tahun 2025 untuk salah satu sekolah yaitu SMA 3 Majene yang ada di Sulawesi Barat. Karena di balik setiap angka dan data, sebetulnya ada sebuah cerita. Sekarang, kita coba baca cerita dari SMN 3 Majene. Apa sih yang jadi keunggulan mereka, dan di area mana mereka masih punya ruang untuk berkembang. Sama kayak kalau kita lihat rapor, enaknya kan mulai dari yang bagus-bagus dulu ya. Yuk, kita lihat di bagian mana SMN 3 Majene ini paling bersinar. Di rapornya ada bagian khusus nih yang namanya capaian dan peningkatan tertinggi. Anggap aja ini kayak dapat bintang emas. Ini bukan cuma nunjukin mereka jago di bidang itu, tapi juga ada kemajuan yang jelas banget dari sebelumnya. Yang pertama, ada kemampuan literasi murid. Literasi itu bukan cuma sekedar bisa baca ya, tapi lebih ke seberapa jago murid-muridnya dalam memahami dan menafsirkan isi bacaan. Entah itu artikel berita, atau bahkan cerita fiksi. Dan hasilnya keren banget. SMN 3 Majene dapat skor baik untuk literasi. Yang lebih penting lagi, lihat deh, ada panah ijo naik. Itu artinya ada peningkatan dari tahun lalu. Ini tren yang positif banget. Selanjutnya, ada kemampuan numerasi. Gampangnya, ini soal kemampuan melek angka. Jadi, seberapa terampil para siswa pakai konsep matematika dasar kayak aljabar atau analisis data buat mecahin masalah sehari-hari. Dan ternyata polanya sama. Numerasi juga dapat nilai baik dan lagi-lagi ada panah hijau ke atas. Artinya, kemampuan fundamental siswa di sekolah ini emang lagi di jalur yang tepat dan terus menanjak. Kabar baiknya nggak berhenti di situ. Ternyata karakter murid yang ngomongin soal gotong royong dan kreativitas dan juga kondisi keamanan sekolah, dua-duanya juga dapat nilai baik dan terus meningkat. Wah, fondasinya kuat banget ya sekolah ini. Tapi rapor yang bagus itu kan bukan yang isinya pujian semua. Justru yang paling berguna itu bagian yang nunjukin di mana kita bisa jadi lebih baik lagi. Nah, sekarang kita pindah ke bagian itu. Rapor pendidikan ini pakai istilah yang to the point banget. Paling perlu ditingkatkan. Ini bukan berarti ngejudge ya, tapi lebih kayak ngasih lampu sorot. Nunjukin kemana energi dan perhatian perlu difokuskan. Nah, disinilah ada yang menarik banget. Area pertama yang ditandain itu ternyata kualitas pembelajaran. Padahal nilainya udah baik dan trennya juga naik. Kok bisa? Ini nunjukin kalau standar yang dipakai itu tinggi. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita sudah oke, tapi gimana caranya biar kita jadi luar biasa. Oke, setelah dari tadi kita lihat banyak tren positif, ternyata ada satu hal yang beda. Satu area yang grafiknya justru bergerak ke arah sebaliknya. Dan ini dia, kondisi kebinekaan sekolah. Ini satu-satunya bagian yang dapat panah merah menurun. Meskipun skor keseluruhannya masih baik, tren menurun ini jadi sinyal penting yang gak bisa dianggap enteng. Terus apa sih maksudnya kebinekaan di sini? Ini ngomongin soal toleransi antar agama dan budaya, juga soal memastikan semua murid merasa setara dan diterima, apapun latar belakangnya. Nah, penurunan di area sepenting ini pastinya jadi PR besar. Oke, datanya udah ada. Terus, apa selanjutnya? Nah, rapor pendidikan ini nggak berhenti di situ. Rapor ini secara khusus ngajak orang tua buat ikut ambil bagian. Satu hal yang paling penting untuk diingat, rapor ini bukan buat ngasih stempel atau vonis. Anggap aja ini sebagai bahan obrolan, titik awal buat diskusi yang membangun antara sekolah dan para orang tua.
Bahkan ada langkah-langkah nyata yang disarankan buat orang tua. Pertama, ya dibaca dulu rapornya. Kedua, jangan dipendam sendiri. Yuk diobrolin sama guru. Dan ketiga, gandeng orang tua lain buat cari solusi bareng-bareng. Nah, ini kan inti dari kemitraan pendidikan. Karena pada akhirnya tujuannya yaitu mengubah data menjadi dialog dan mengubah dialog menjadi aksi nyata. Ini bukti betapa besarnya kekuatan komunitas untuk ikut nentuin masa depan pendidikan anak-anak kita. Sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan buat Anda. Coba bayangin deh, kalau sekolah di dekat rumah Anda punya rapor kayak gini, kira-kira apa sih yang paling penting buat Anda untuk dinilai? Apakah nilai akademisnya? Atau mungkin kebahagiaan siswanya? Atau ada hal lain? Coba deh direnungkan.